Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya sebagai moderator ingin memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Bang Muhaimin, yang kedua ada Bang Aigusti Nguhra Surya Andika, yang ketiga ada Muhammad Fahrul Rozi, yang keempat ada saya sendiri Erlangga Jakawiguna. Yang berikutnya tentang tujuan, saya persilahkan untuk anggota yang lain. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai tujuan. Tujuan utama dari proyek kita ini yaitu membantu proyek teknik informatika dan dalam mengembangkan teknologi informasi, mempermudah kehidupan masyarakat dengan memanfaatkan pengenalan karakteristik optik atau OCR. Lalu lingkup masalahnya, yang pertama, bagaimana mempermudah orang dengan gangguan penglihatan untuk melihat tulisan dari sebuah gambar atau tulisan dengan bantuan kamera telepon. Lalu yang kedua, bagaimana memanfaatkan teknologi optical character recognition dengan tepat guna. Oke, next. Aplikasi ini ada pada Android yang dapat mengambil gambar dari kamera handphone di mana gambar tersebut mempunyai teks atau tulisan yang akan dibaca, di mana gambar atau tulisan tersebut tidak dapat dilihat oleh mata secara langsung oleh orang dengan gangguan penglihatan, baik karena rabun atau mata lelah atau penglihatannya kurang jelas. Lalu fungsi dari produk kita, yang pertama ada mengambil gambar dari objek yang akan dibaca atau capture image. Lalu yang kedua, menampilkan gambar dari objek yang akan dibaca, view image, dan yang ketiga, menerjemahkan teks dari objek tersebut atau detect image. Lalu yang keempat, membaca teks dari objek tersebut, text to voice. Next. Nah, ini adalah cara penggunaan dari produk kita, dari yang aplikasi sebelum dan sesudah. Jadi yang pertama kita harus capture image dulu untuk melihat gambarnya, lalu di detect text, baru keluar tulisannya. Voice-nya nggak keluar kan? Iya, voice-nya nggak keluar ya? Mungkin karena share screen-nya nggak sampai share screen audio, makanya nggak masuk Bang. Tapi itu harusnya ada bunyinya sih. Iya. Gak apa-apa, nanti kita bisa tampilkan ulang Pak, atau beneran gitu misalkan. Itu bisa juga kan? Bisa dicoba lagi Mas. Yang mana Bu? Diulang lagi atau gimana Bu? Ya, Ini untuk yang terbaru. Iya. Untuk terbaru pengerjaannya sama, kerjanya cuman agak lebih didetailkan lagi. Jadi untuk penjelasan selanjutnya mungkin oleh Bang Muhaimin bisa lanjutkan. Baik, jadi sembari menunggu Bang Muhaimin, saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis resiko dari aplikasi kami ini. Nah, sebelumnya ketika setelah UTS itu, ketika kami sudah membuat versi pertama dari aplikasi, kita diminta untuk membuat menganalisis resiko apa sih yang masih mungkin terjadi dari aplikasi kami ini. Nah, dari yang kami dapatkan dari hasil pengujian kami, memang kesalahan yang paling mungkin yang dilakukan oleh aplikasi kami ini ada dua.
Yaitu yang pertama adalah deteksi teks dari gambar. Seperti yang kita tahu, jika teks itu kompleks atau teksnya itu banyak, atau mungkin posisi pengambilan dengan cahaya yang tidak baik, itu akan membuat deteksi teks dari gambar itu menjadi tidak tepat seperti itu. Mana ini kategorinya adalah menuju ke performance-nya. Untuk probabilitas terjadi ini berdasarkan aplikasi versi kami yang pertama itu sekiranya ada 40% probabilitas, cukup besar, tapi sudah kami berusaha untuk memperbaikinya di versi selanjutnya ini. Lalu untuk dampaknya sendiri tentunya satu itu fatal ya, karena kita tidak bisa mendapatkan tujuan utama dari aplikasi ini. Lalu rencana peringanan atau pemantauan dan pengelolaannya adalah melatih mesin learning-nya dan juga membuat batasan dari bagaimana posisi pengambilan gambar yang atau teks yang ingin dideteksi seperti itu. Lalu yang kedua, ada kesalahan pengucapan dari teks yang dideteksi. Karena sebelumnya kami hanya memiliki modul bahasa Inggris, ketika diberikan teks bahasa Indonesia, kadang aksen bisa dibilang atau teknik pengucapan itu masih menggunakan teknik pengucapan bahasa Inggris. Jadi terdengar tidak natural. Kategorinya juga ke performance, lalu probabilitasnya juga cukup besar saat itu, yaitu 40%. Tapi dampaknya tidak sebesar dari kesalahan dari gambar. Karena kan itu hanya pengucapan dari teks yang sudah dideteksi sebelumnya. Lalu untuk rencana untuk mengatasinya yaitu dengan menambahkan modul bahasa. Lanjut Bang, next. Oke, untuk dari tugas selanjutnya itu kan diberikan teknometer, lalu ada karsinometer juga. Kami mengisi beberapa, lalu kami mendapatkan hasil 4 dari 9 level, karena saat itu memang aplikasi kami memang belum matang, seperti kami belum memastikan konektivitas yang terjadi dalam aplikasinya apa, lalu juga soal mitra dalam pembuatan aplikasinya belum kami tentukan, dan masih ada beberapa hal yang sebenarnya belum kami pastikan dalam aplikasinya. Tapi setelah adanya versi lebih baru ini, kami akan mencoba memperbaiki lagi agar Karsinope dan juga teknometernya ini akan mencapai nilai yang diinginkan seperti itu. Karena kan ada konflik indikator itu 80% seperti itu. Untuk lanjut lebih jelasnya lagi antara perbedaan aplikasi kami versi sebelumnya dan yang sekarang, seperti pembedaan soal kapabilitas device, yaitu kami menentukan menjadi Android versi 7.0 atau Nougat, karena setelah kami mencari statistik datanya, versi Android yang masih digunakan lebih dari 4% dari seluruh Android yang ada di dunia itu adalah versi Android 7.0, sedangkan di bawahnya itu sudah sangat sedikit sekali. Jadi kami memutuskan untuk menetapkan bahwa Android versi 7 ini merupakan batas paling bawah dari penggunaan aplikasi kami. Lalu juga soal UI UX-nya yang awalnya masih menggunakan tombol untuk menuju kegiatan yang dilakukan seperti menangkap gambar dan deteksi teks, kami membuatnya menjadi lebih sederhana lagi, yaitu live view dari kameranya langsung. Untuk lebih jelas lagi akan dijelaskan oleh Bang Muhaimin. Silakan. Oke, jadi saya jelaskan dulu Bu, yang aplikasi yang pertama kita itu pengenalan teks yang kita tampilkan dulu waktu UTS. Itu kan kita ada beberapa yang ya masih sangat kurang, yaitu kamera yang ditangkap itu masih kurang jelas, terus hasil yang ditampilkan pun juga masih agak-agak buram. Nah, itu sangat mempengaruhi dari reconnection sendiri dari sistem Android-nya. Makanya untuk yang di revisi kita, untuk yang versi kedua ini, kita coba mainkan di overlay dan juga kita set autofocus dengan lebih banyak daripada yang pertama. Samping itu juga dengan mengevaluasi aplikasi yang pertama, bahwasanya dengan kita capture gambar dulu, setelah itu kita masukkan ke image view, baru di recognize, ternyata banyak terjadi kesalahan atau
basis penangkapan teksnya itu jadi agak susah. Makanya kita coba kemarin ke model grafik. Coba di play dulu Mas yang pertama. Nah, jadi kalau yang pertama itu kita coba capture image secara manual lah. Habis itu kita foto. Nah, setelah itu masuk ke image view, habis itu kita stop, pause dulu Mas, pause. Nah, di sini ini kebetulan bagus karena dia mendeteksinya ini satu blok. Sehingga hasilnya dari pengenalan teks kita itu ini lumayan bagus lah. Tapi kalau dia gambarnya kurang cerah, terus tulisan bahasanya apa ya, for font ya, sama backgroundnya ini mirip-mirip, itu pasti terjadi penganalisian blok yang salah. Setelah itu kita coba perbaiki lagi di software yang kedua. Coba di play Mas. Nah ini kita sudah ya. Tempatku belum jalan. Nah ini kita coba. Kalau yang awal itu kita lihat itu potret. Ini kita coba untuk dengan tampilan landscape. Dengan pertimbangan bahwasanya gambar yang kita bisa capture atau bisa tangkap itu bisa lebih besar. Nah, di sini kita sekarang ini main overlay dan grafik sehingga tampilannya lebih bagus dari yang aplikasi pertama. Kelihatan. Buttonnya yang kita kasih pun masih tetap dua. Yang pertama itu capture, dia untuk menangkap gambar. Setelah capture ini ditekan, kamera akan menangkap gambar yang diinginkan. Setelah itu dari sisi program dia menganalisa, jadi bloknya bisa kecil-kecil seperti ini. Nah, setelah itu kita tampilkan di text view di bawah. Nah, setelah itu direcognize-kan ke speech. Nah, untuk sementara ini yang terinstall masih bahasa Inggris. Untuk yang bahasa Indonesia kemarin belum sempat kita trial kan Bu. Nah, kalau untuk memulai lagi bisa ditekan button speech agar mengulangi hasil recognition yang tadi di capture seperti itu. Oke, Mas Airlangga, ada lagi? Dari saya cukup mungkin. Mungkin hanya sampai sini saja yang bisa kami sampaikan. Untuk selanjutnya mungkin sesi pertanyaan atau sambil nunggu teman-teman menyusun pertanyaan, saya ini Mas boleh ya. Tadi maksud setting ulang atau pengaturan atau adjustment overlay sama autofocus itu sekarang dibuat lebih dengan yang lebih bagus gitu. Maksudnya lebih bagus itu dalam arti apa? Kalau overlay itu kan semakin banyak layernya itu akan semakin tajam kalau itu sebuah video ya. Apakah ini tujuannya untuk video itu atau bagaimana Mas? Kenapa ada overlay? Itu yang pertama.
Terus yang kedua, sebenarnya ada banyak, tapi ya udah pertama dulu deh. Pertama overlay dulu deh, Mas. Saya ada beberapa pertanyaan lagi. Overlay dulu aja biar nggak lupa. Nah, makan dulu baru. Siapa yang mau jelaskan ya? Mungkin Mas Muhaimin, karena tadi kebetulan yang menjelaskan overlay ini Mas Muhaimin ya pada saat demo tadi. Oke, baik Bu. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk teknisnya, untuk yang awal itu kan kita menggunakan cuma satu bahasanya itu apa ya di Android activity ya. Jadi satu activity. Terus jadi pertama image kita tangkap, kita masukkan ke image view. Setelah itu baru kita recognizing. Untuk yang ke aplikasi yang kedua ini kita coba pakai overlay beberapa layer activity agar tampilan yang dihasilkan itu dari sisi user itu bisa lebih bagus karena dia mendapatkan real gambar real time-nya yang dia ingin lihat. Yang kedua dari sisi recognizing itu sangat membantu karena untuk yang layar pertama atau main activity-nya itu tidak terganggu sama proses recognizing yang kita lakukan seperti itu. Jadi nanti yang pertama itu cuma dia nampilkan, yang di bawahnya lagi atau yang kedua itu proses pengenalan teksnya seperti itu. Berarti saya asumsikan autofokusnya juga begitu ya Mas, maksudnya dengan adjustment autofokus akan lebih dapat lebih cepat dan mudah gitu mungkin ya. Tapi kita tidak pernah tahu di balik itu sebenarnya kalau autofokus itu yang dikerjakan apakah lebih memfokuskan atau justru mengurangi tingkat fokus itu. Mungkin lebih memfokuskan kalau urusan autofokusnya. Yang saya ini tadi sebenarnya cuma overlay tapi sudah terjawab, terima kasih. Terus sekarang pertanyaan ketiga tentang bahasa Indonesia yang belum dicoba tadi Mas. Apakah punya paket bahasa Indonesia memang di Android Studio? Apakah ada paket yang sudah bisa mengenali bahasa Indonesia gitu loh? Apakah sudah? Kalau ya kalau sejujurnya sih kami belum nyoba ya Bu ya, jadi kita belum bisa adjustment apapun. Khawatirnya nanti kalau kita bilang bisa ternyata nggak bisa kan juga kurang bagus. Tapi ada beberapa bahasa memang sudah diakomodasi sih sebenarnya dari Android ini. Ada saya coba Mas, yang sudah diakomodasi 16 itu ada. Kenapa Bu? Ada sejumlah berapa? 16 itu ada 16. Waduh, saya nggak hafal. Ya? Maksudnya lebih dari 10 itu lebih ya? Iya bisa Bu. Ada Vietnam ada, terus ada Prancis pasti ada ya. Ya bahasa Inggris, bahasa Inggris sama bahasa Inggris UK itu ada. USA sama UK ya, oke. Ya, nah, saya duga ini ya, ini kok terkait dengan paket spasi, SPA CY, CY, SPA CY spasi. Jadi di Google itu punya paket, tapi itu Python sih, bukan Java, Android Studio gitu, bukan. Tetapi saya menduga mereka itu berhubungan gitu loh, Mas. Karena kalau bahasa terus maksudnya bahasa pemrograman seperti Java, Python itu kan sekedar bahasa pemrograman ya. Tapi bahasa isinya, library-nya itu pakai library Google saya yakin. Dan itu sudah diakomodasi oleh paket spasi itu. Jadi memang, tapi kalau di spasi itu bahasa Indonesia belum ada gitu, makanya saya pengen Mas Muhaimin mengkonfirmasi apakah benar-benar sudah ada sekarang. Kalau beberapa hari yang lalu saya mencoba melihat belum ada gitu. Nah,
saya sarankan ini bisa dipakai untuk tugas akhir ya, maksudnya dikembangkan lebih lanjut, bukan berhenti di sini, tetapi dikembangkan lebih lanjut, nanti dikasih ditanemin RNN gitu, atau kalau yang di capture adalah citra gambar gitu, ditanemin CNN. Tetapi kalau yang diinginkan itu adalah untaian kalimat, untaian paragraf seperti itu, ditanami RNN lebih cocok. Saya sih jadi salah satu dari berempat ini bisa mengambil ini untuk tugas akhir saya rasa, dan itu akan sangat bagus, maksudnya dengan mengembangkan ini jadi tidak memulai dari nol, karena sudah tahu ininya ya, selahnya ya, sudah tahu, sudah pernah mencoba gitu. Jadi nanti peningkatannya itu bisa lebih mudah gitu. Itu saran saya. Barangkali teman-teman dari timnya Mas Farouk ada pertanyaan, silakan. Silakan Mas. Dari saya tidak ada, Bu. Tidak ada, Daniel. Oke, terima kasih. Daniel nggak ada? Mas Farouk ada? Iya, Bu. Kalau pertanyaan sih sebenarnya mungkin klarifikasi aja, Bu ya. Silakan. Jadi beberapa literatur saya juga baca bahwa kondisi artificial intelligence itu kan ternyata besar pengaruh di bias, Bu. Gitu. Jadi kalau saya lihat memang ini keterbatasan si Android developer, Bu. Karena untuk parsingnya si kamera itu di Google itu di Android itu ternyata emang tidak sama dengan Google. Jadi kalau kita bedakan produk Android-nya Google, Pixel misalnya kan, dengan produk Android umumnya selain Google, itu emang beda. Jadi benar Ibu tadi, template dan library itu ternyata full copyright-nya Google gitu, Bu. Jadi mungkin itu yang membuat, misalnya tadi kan kalau kita lihat secara fisik kualitas cahaya atau kualitas kamera, ternyata emang si kamera ini sudah mumpuni, tapi untuk pembacaannya itu terbatas di itu tadi. Tapi ini saya, Bu ya, cuman mengcompare aja dari artikel yang saya baca, Bu. Itu aja, Bu. Jadi apakah perlu kita mungkin membayar sejumlah uang untuk menggunakan yang versi bagusnya gitu, Mas? Apa seperti ya seperti yang di kelompok kami juga kan menggunakan aplikasi yang didukung Google ya, Bu ya. Artian API-nya dan segala macam itu full Google gitu kan. Jadi konsekuensinya ya kami harus cost money gitu kan. Kalau enggak, atau enggak kita ya memang masuk ke dalam tim mereka. Jadi tim mereka yang merekrut kita justru kebalikannya. Meskipun itu ide dari kita. Kira-kira begitu, Bu. Iya. Baik, terima kasih. Selain Mas Farouk, apakah ada? Mungkin Mas Widi, Mas Safrul? Dari saya tidak ada, Bu. Mas Widi nggak ada, oke silakan. Dari saya juga belum ada sih, Bu, buat saat ini. Oke, baik. Kalau begitu kita beri applause ya secara virtual ya untuk tim Mas Erlangga, Mas Muhaimin, Mas Fahrul Rozi, dan Mas Surya. Terima kasih. Baik, mohon di stop sharingnya Mas Erlangga. Kita tunggu dari tim Mas Farouk untuk memberikan presentasi. Silakan share screen, Mas. Ini Bu, sebelumnya disclaimer dulu bahwa hari ini terkait demo kami akan, karena kami kan di UTS kemarin kami hanya pemaparan secara presentasi, maka mudah-mudahan waktu yang sekarang digunakan untuk benar-benar demo perangkat. Jadi di sini nanti yang tampil anak muda semua, Bu. Ada Mas Daniel, Mas Widi, insya Allah. Ini mereka akan mendemokan bagaimana penggunaan aplikasi, baik itu media web atau media Android. Oke, mungkin Mas Widi atau Mas Daniel dulu. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan. Iya, mungkin dari saya bakalan ini Bu, memperlihatkan bagaimana penggunaan aplikasi kami yang digunakan di Android. Oke, mungkin saya akan mulai.
Ya, jadi ini penggunaan aplikasi kami di handphone Android dengan versi Android yang kami gunakan yaitu versi 7. Di sini bisa kelihatan. Dan selanjutnya dari sini kami langsung ke aplikasinya. Kebetulan kami menggunakan platform aplikasi yang Bang Faruk tadi sudah sampaikan, yaitu Upsheet. Nah, di sini ini untuk tampilan pertamanya di sini yang keluar itu grafik, dan ini sebenarnya untuk Maps yang ini tampilan di home-nya aplikasi. Nah, untuk di aplikasi ini cepet-cepet banget ya. Jadi ini form yang isian untuk isi absen itu, Bu. Untuk menu isi absen di sini bisa kita isi beberapa data yang memang sudah ditentukan. Contohnya kayak di sini ada nick. Di sini bisa kita lihat ada divisinya yang bisa kita pilih. Ada bagian jamnya, dan ini yang paling penting, ini buat dokumentasi untuk bukti. Kalau misalkan emang kita sedang melakukan pekerjaan ataupun untuk dokumentasi. Nah, kebetulan ini bukan Om Jin ya, Bu. Ini Bang Faruk. Ya, ini contohnya, melampirkan fotonya bisa dari kamera langsung, dan ini bisa send lokasi kita saat mengisi absen. Dan di situ ada Remax-nya, keterangan apakah kita lembur atau yang lain-lainnya itu ada di situ. Setelah itu kita pencet save, dan di sini ada tampilan data yang sudah kita isi dengan dokumentasi yang sudah kita lampirkan juga. Ini ada beberapa data juga. Dan ini ada tampilan grafiknya. Dan itu sekian dari saya untuk demo penggunaan aplikasi kami di HP Android. Ya, mungkin akan saya lanjutkan langsung ke Daniel, Bu, untuk gantian Daniel yang menampilkan penggunaan aplikasi via website yang diakses dari browser Windows. Bentar. Ya, silakan Daniel dilanjut. Ini udah kan? Udah ada suara saya, Bu? Oh, sudah. Oke. Ini di web pertama login dulu. Sebenarnya sama persis sama yang Android juga. Cuma bedanya dia di komputer, di web gitu ya. Pertama login dulu. Login pakai email atau pakai ponsel, pakai nomor ponsel. Di sini tampilannya juga sama persis kayak yang di Android. Awal-awal langsung itu, map. Lalu ini juga sama, grafiknya juga. Ini juga buat isi absen, asisten, feedback, terus about tentang aplikasinya. Terus gini kita coba isi formnya juga sama persis.
Yang di NIK, jika ngisi NIK langsung jadi nama kita langsung terdaftar. Sudah terdaftar di NIK. Nah, contohnya kayak gini. Jadi langsung kedeteksi dari NIK-nya. Ya, sisanya sama persis, Bu. Sama persis sama yang di Android. Kalau rekapnya ada, Mas. Jadi pihak orang yang mengelola, Oh, misal, ada, Bu. silakan. Di sini, Bu. Jadi langsung masuk ke Google Drive dalam bentuk Excel seperti ini. Ada tanggal, jam hadir, NIK, nama, divisi, terus kriteria kerjanya, dokumentasi, lokasi, dan remarks-nya. Tercatat di Excel ini. Sebenarnya sepertinya itu saja, Bu. Sisanya sama persis di Android sama di Android. Baik, apakah ada lagi yang mau disampaikan oleh Mas Faruk sama Mas Syafrul, mungkin mau ini menambahkan? Ya, mungkin ada yang kelupaan saya jelasin, boleh dibantu. Silakan. Iya, mungkin sedikit menambahkan, Bu. Jadi semua yang ditampilkan Mas Daniel sama Mas Widi tadi adalah proses dari RMM tadi, Bu, ya. Jadi ada beberapa perbaikan atau menutup celah lah gitu, Bu, kira-kira dari versi sebelumnya, seperti library nama tadi yang terdaftar, jadi tidak perlu manual. Dan kemudian untuk di versi mobile itu memang ada penambahan khusus, yaitu hanya menerima gambar dari kamera. Nah, jadi kan sebelumnya memang gambar atau file yang diupload itu bisa dari media foto yang sudah diambil atau bagaimana gitu. Nah, sekarang hanya dari kamera saat itu juga. Gitu, Bu, kira-kira, Bu, penambahannya. Baik, boleh saya ini, saya ingin bertanya. Yang pertama bukan bertanya, tetapi sekedar koreksi. NIK itu nomor kependudukan ya, itu nomor KTP. Jadi NIK sama NIM itu berbeda. Tapi demonya tadi, jadi tulisannya NIK, tapi sama Daniel diisi NIM, nomor induk mahasiswa. Jadi itu dua hal yang berbeda ya. Mohon dikoreksi, itu kan gampang mengoreksi cuma tulisan. Terus yang kedua saya pengen tahu nih, kapasitasnya itu berapa? Maksudnya kalau misalnya ini diterapkan di IT gitu, IT dengan student body 3.000 orang itu apakah bisa gitu? Bisa nggak? Atau mungkin nanti kalau ini rencananya untuk siapa? Misalkan untuk perusahaan salah satu dari 4 anggota tim ini ya. Misalkan perusahaan Telkom atau mana yang mau diiniin gitu, dibuatkan daftar hadir gitu. Itu kapasitas itu berapa gitu kalau ditanya sama perusahaan itu, kebetulan perusahaan itu punya karyawan banyak 30.000 misalnya gitu, apakah bisa gitu atau bagaimana? Jadi skalabilitasnya itu bagaimana gitu? Saya pengen mendengar dari berempat ini. Ya, Bu, kebetulan di tempat kerja kami juga, saya pribadi itu menggunakan dokumen dari Google Doc, Bu. Ya, jadi Google Doc itu kalau saya sebenarnya khawatirnya bukan ke jumlah row-nya, tapi khawatirnya ke fitur, karena kan fitur yang ada di Google Sheet misalnya kan, itu ada beberapa yang tidak bisa dibuka di Excel kan gitu. Jadi untuk fitur standar seperti teks atau seperti location itu alhamdulillah sudah support. Untuk row sebenarnya saya juga terbiasa dengan file dengan puluhan ribu, 60.000 satu kali parsing data itu bisa, Bu. Gitu. Apalagi ini kan sifatnya only retrieve, Bu. Jadi si pelanggan ini tidak membutuhkan space khusus, jadi mereka hanya murni sending data saja, dan sending data itu tadi akan diakomodir oleh si Google, hanya Google yang punya data itu tadi, kira-kira gitu, Bu. Jadi ininya kalau kita mau dapat ya kita download gitu ya, ada itu kan ada files download gitu ya dari situ ya. Jadi Betul, kalau Bu. DM lupa mendownload mungkin ya udah gitu ya, nanti bisa hilang ya. Hilangnya tiap berapa hari itu di clean up sama Google.
sesuai dengan drive kita? Oh, Kita post, iya. atau Itu gimana? sesuai drive kita, Bu. Itu jadi akan masuk ke salah satu akun Google Drive. Dan kalau itu akan dihapus otomatis bila hanya kalau file itu sendiri ter-delete oleh si user. Kalau misalkan ganti hari atau ganti bulan gitu, ganti tahun gitu, dia filenya nambah terus, cuma satu Nambah, file. Bu. Nambah. Itu kebetulan file itu kan kita buat dari bulan apa ya, pertama kali mulai project itu dapat seminggu, kita sudah bikin file itu, Bu. Sampai sekarang cuma satu file? Iya. Oke, betul. berarti kan sheet itu kan ada batasnya ya, row-nya tadi seperti dibilang Mas Faruk, itu row-nya. Nah, itu sebaiknya kita pikirkan mekanisme lain ya, tidak hanya seperti itu, tetapi mungkin dibuat programnya itu mengenerate file baru atau bagaimana gitu, biar nanti kalau row-nya habis ya tidak bingung gitu, pihak SDM ya. Oke, baik. Mas Erlangga, Mas Muhaimin, silahkan. Kalau ada pertanyaan, Mas Surya, Mas Farul, Rosi, silahkan. Izin bertanya, Bu. Ya, silahkan. Apa namanya? Tadi untuk versi Android itu ketika user sudah selesai absen, lalu ada di menu tengah, saya lupa namanya apa, itu kan ada tampilan data-data absen itu. Berarti memang kita itu bisa melihat data absen orang lain seperti itu ya, Mas Faruk. Misalkan ada orang lain yang sudah pulang, secara kita masih lembut seperti itu. Iya, betul Bisa. Mas. Betul. Mungkin pertanyaannya justru bagaimana cara mengatasi, mungkin gitu ya Mas Surya ya. Berarti apa namanya? Lebih ke gini sih, Bu. Bukankah itu jadinya istilahnya apa ya, bisa dibilang ya, kurang privasi gitu. Jadi kita bisa tahu, si ini udah pulang gitu. Yang biasanya kalau kita lihat secara normal sendiri, kalau kita absen di laporan absen itu, kita nggak tahu status orang itu seperti apa gitu, apakah dia udah pulang atau bagaimana, seperti itu loh, Bu. Lalu juga sebelumnya kan sempat juga bahwa karena sudah menggunakan sistem login, jadinya kan sudah bisa dipastikan siapa yang ingin melakukan absen gitu. Harusnya tadi sih sudah seperti dimasukkan NIM lalu terdeteksi nama, tapi bisa lebih simpel lagi. Misalkan kalau memang dia udah login ke satu akun Google, itu kan udah pasti terarah untuk satu orang yang ingin absen itu gitu, tidak mungkin orang lain. Jadi kan bisa tinggal mengambil terus saja sebagai bukti, lalu menentukan lokasi dan langsung absen seperti itu. Ya, siapa yang akan menanggapi? Silakan Mas Faruk atau Mas Syahrul atau Daniel. Saya masih kurang nangkep pertanyaannya, Bu. Soalnya tadi sinyalnya kayaknya entah sinyal saya yang jelek atau Iya, Bu, saya sinyal juga. Mas. Memang putus-putus Iya. aja. Kurang Cuma kedengaran, Bu. bisa putus-putus dari sini. Bahkan sekarang fotonya Surya nge-freeze. Enggak. Iya. Mungkin videonya dimatiin aja biar lebih lancar ngomongnya. Mungkin. Silakan Mas Surya. Lancar ya. Sepertinya sinyal saya sih, Bu, yang bermasalah. Ya, halo, suara saya udah jelas? Suaranya sudah lumayan bagus. Sudah, Bu. Apakah suara saya sudah jelas, Bu? Ya, jangan dia. Oke. Baik, Bu, terima kasih. Jadi sebenarnya saya juga bingung sih, Bu, apakah ini bisa dibilang pertanyaan atau maaf, Bu, suara Ibu putus-putus.
Sinyal saya sedang bermasalah. Apa namanya? Sudah Bu? Apakah suara saya sudah jelas Bu? Bukan. Nah, ini perlu dikomplain nih Bu Zoom-nya Bu. Enggak, bukan Zoom-nya. Ini kayaknya ininya, sinyalnya ini. Apalagi kalau hujan gitu ya, biasanya gitu. Tapi intinya begini, memang daftar hadir itu ya, daftar hadir itu tergantung perusahaan tuh maunya apa gitu. Jadi semua aplikasi sih, nggak cuma daftar hadir, semua aplikasi itu tergantung perusahaan atau yang customer yang memesan itu maunya apa gitu. Nah, kalau sudah jelas maunya, developer membuatnya juga sudah jelas gitu. Mau membuat apa itu sudah jelas. Jadi tidak menimbulkan semacam apa ya, pro kontra di akhir proyek itu sebaiknya tidak ya. Karena kalau seperti itu yang terjadi itu namanya gawat itu. Maksudnya aplikasi yang sudah 80%, 90% itu tinggal melanjutkan sedikit lagi, kok masih ada perubahan. Nah, itu kegawatannya memang di situ. Ya, sebaiknya tidak terjadi ya. Itu seperti itu. Jadi requirement jelas di awal. Jadi misalkan customer ditanyain gitu, nanti siapa yang mau nanti memegang account Google Sheet-nya misalkan, salah satu staf SDM misalkan. Nah, nanti perlu nggak file itu di-share misalkan beberapa orang, nggak cuma satu staf, tapi ada kepala cabang atau apa yang ya minimal ada satu pengganti kalau satu orang yang tadi memegang itu tidak available gitu. Jadi mungkin nanti ya itu harus dipikirkan di awal bukan di akhir ya. Saya rasa seperti itu. Mudah-mudahan Mas Surya tidak penasaran lagi ya. Maksudnya ya itu kan terkait kebijaksanaan pimpinan gitu loh. Maksudnya yang mau pakai gitu. Coba Mas Faruk tolong menanggapi bagaimana menurut Mas Faruk. Ya nggak cuma Mas Faruk, maksudnya Mas Sahrul juga, Mas Widi, Mas Daniel. Silakan. Siapa? Daniel ya, silakan Mas. Silakan, boleh nanggepin, boleh. Ini ya, silakan. Iya, maaf ya Bu sambil ini. Soalnya Daniel dari tadi ngeledekin mulu Bu. Ini Daniel. Ada maaf Bu. Iya, jadi kalau yang saya tangkap dari Mas Surya, memang saya nggak ngelihat juga ya kekhawatiran mungkin ya misalnya si Daniel tahu-tahu kok jam 3 sore udah pulang nih Daniel nih kan gitu kan. Jadi serasa tidak kan nggak privasi lapar kalau gitu. jam 3 Mas. Yang lapar nanti pas udah waktunya pulang mungkin jam 5 jam kerjanya gitu padahal orangnya entah kemana. Itu gawatnya di situ juga sih. Ya mungkin memang itu ya evaluasi juga Bu buat kami Bu bahwa privasi itu juga penting gitu ya Bu ya. Ya cuman memang masih pendalaman sih Bu ya. Ini juga kami juga pertimbangannya kemarin itu hanya menampilkan fitur dulu ketika fitur itu ada dan sisanya kan privasi. Nah, kami memang ada kendala di deployment Bu. Jadi karena deployment-nya itu butuh sedikit kocek gitu Bu ya. Jadi di sini fiturnya nggak kebuka gitu Bu. Kira-kira seperti itu. Mungkin kalau dibuatnya tidak tergantung Google itu mungkin, tapi bagaimanapun juga kan lokasi harus pakai Google ya, maksudnya karena dia menyediakan paket yang mudah diakses gitu ya. Google Map itu yang ini juga bayar sih yang bagusnya, versi bagusnya, atau jadi developernya mereka gitu. Ya sih. Itu kemarin yang waktu kuliah umum dengan Pak Husni ya Bu ya? Iya, serius nih, iya. Itu saya juga langsung ini Bu, langsung apply ke sertifikasi yang IT IT support itu. Iya, itu emang bener Bu, itu banyak ternyata resource mereka terus emang butuh cepat aja, kita juga cepat-cepat ngerjain aja. Gitu. Itu pun karena gratis akhirnya sertifikatnya bukan nama saya Bu.
Terus nama siapa? Nama provinsi, Bu. Jadi bukan nama saya yang dipampang di sertifikat, tapi nama tempat saya mendaftar. Saya kira gitu, Bu. Oh gitu. Saking gratisnya mungkin ya gitu. Tapi kan dapat resource kan, dapat macam-macam ya dari situ. Dapat, Bu. Ya alhamdulillah sih emang Google kan gudangnya ini ya, Bu ya. Ya begitu dah, Bu. Lumayan, Bu. Saya juga ngerasain ini banget manfaatnya. Ya syukurlah kalau bermanfaat. Ya sertifikat itu bisa dicari sih Mas. Sekarang banyak sekali sertifikat gratis. Oh iya nanti saya saya share. Mudah-mudahan belum terlambat ya. Entah kemarin atau hari ini gitu ada batas terakhir yang ngadain adalah itu dikti itu sekarang di bawah siapa ya saya lupa. Tapi saya ada ininya, silakan nanti ya sebentar. Saya intip aja sekarang daripada saya lupa ya sebentar. Ini sebentar saya bacakan. Sepada dikti. Ini tanggal 30A pas banget. Pukul 16. Jadi sebelum pukul 16 ya, sebentar saya share aja. Sekarang saya share ke jadi data scientist ke IT project. Nah, silakan nanti mendaftar, Mas. Siapa tahu beruntung karena kalau ini sih benar-benar ada sertifikatnya ya, maksudnya yang ngadain Dirjen Pilmawa. Pada dikti itu punyanya Dirjen Pilmawa. Pilmawa itu Direktorat Pembelajaran Mahasiswa Republik Indonesia. Jadi sudah pasti ini baguslah ada sertifikatnya. Kayak teman-teman yang sedang MPKM itu mereka juga akan dapat rekognisi dari Pilmawa. Jadi disetarakan dengan berapa SKS kuliah di dalam kampus gitu. Itu anunya karena memang itu kewajiban mereka mengadain kayak gitu ya, biar mahasiswa bisa lebih powerful lah, lebih punya banyak kesempatan atau pengalaman belajar. Ya. Ya, Bu, siap. Baik. Apakah ada pertanyaan dari Mas Muhaimin, Mas Erlangga? Silakan. Silakan. Saya ada satu pertanyaan. Silakan, boleh, Mas. Mas? Iya. Ya, yang kritikal sih yang biasanya di absensi itu kan masalah kecocokan data antara kita masuk dan pulang, antara satu personel dengan personel yang lain. Nah, di menunya di Android tadi itu kan saya lihat ada grafik ya. Itu grafik harian gitu ya maksudnya ya? Atau gimana? Jadi gini Mas, di situ kita nanti di grafik itu coba sebentar saya share screen sebentar ya. Silakan. Buatnya sebentar Bu, saya cari linknya dulu. Yang mana? Jadi pertanyaan Mas Muhaimin apa? Kan harus dicocokkan data masuk dan pulang. Ya, jadi begini Bu, kalau absen misalnya kita finger atau mungkin pakai cekclock ya, itu kan tidak ada pengaruh entah itu recording atau recording data kan pasti waktunya kan nggak lama. Sedangkan kalau di lapangan kan mungkin ada sinyal atau seperti apa lah, itu toleransinya seperti apa. Sedangkan kalau kita di manufaktur misalnya itu beda 5 menit saja bisa, misalnya kita absen jam 8. Nah, sedangkan baru apply masuk 5 menit itu kan kita masuk terlambat. Sedangkan kalau katakanlah ngomong pabrik gitu ya, itu kejam sekali. Kalau telat ya langsung potong begitu. Nah, itu seperti apa menangani permasalahan seperti itu? Terima kasih. Mungkin sambil mau share screen ya. Jadi tadi pertanyaan awalnya data grafik ya, ngelihat itu tanggalnya per berapa apa gimana sih? Saya tangkap beda lagi Bang barusan soalnya. Nah, ya awalnya tadi itu kan
pengen lihat grafiknya itu seperti apa. Itu grafik apa gitu loh. Apakah itu recording atau apa? Oh iya, itu Karena recording. karena tak Ya. lihat tadi kok cepet banget. Nah, kalau saya boleh nanggapi, Mas Mohamin. Nah, itu tadi jadi beda antara pabrik, antara rumah sakit yang shift-nya mungkin tiap berapa jam gitu ya rumah sakit. Terus misalkan kasir Indomaret, terus misalkan IT, misalkan gitu. Jadi tergantung customer yang memesan daftar hadir ini, aplikasi kehadiran ini gitu. Kalau ini mungkin kalau yang daftar hadir kayak gini cocok untuk IT. Maksudnya dosen IT kan nggak harus ke kampus setiap hari, setiap saat gitu. Jadi malah cocok gitu loh untuk daftar hadir kayak gini, sekedar rekognisi bahwa oh hadir gitu. Oh ngerjain apa gitu. Jadi mungkin nanti kalau itu ditambah pekerjaan yang dilakukan apa gitu, ya udah jadi itu daftar hadir untuk dosen IT gitu. Karena tidak harus nongkrong di kampus, kalau nggak ada kerjaan juga ngapain, malah kena ketularan COVID atau apa gitu, menimbulkan kerumunan gitu kan. Jadi kembali lagi, menurut saya sih kembali lagi kepada requirement ya, user requirement ya Mas ya. Kalau untuk pabrik tentu hasilnya tidak akan seperti ini. Tidak boleh kalau 5 menit aja kejam kan, kalau di pabrik itu 5 menit tank jam 8 tank itu harus semuanya udah di dalam, terus sudah siap di depan peralatan misalkan, entah itu peralatan apa yang harus dia lakukan gitu. Iya sih, saya membayangkan seperti itu. Kalau nggak digitukan pabriknya bisa tutup. Orang santai-santai dari rumah mengisi daftar hadir gitu ya Mas ya. Pabrik tidak beroperasi, iya. Ya, seperti itu. Jadi kalau apalagi kalau di manufaktur itu kan kalau yang bekerja kan pasti dia work from office atau katakanlah gitu. Kalau yang work from home kan pasti dia harus share log misalnya. Nah, terus jam sekian dia harus misalnya standby di aplikasinya atau seperti apa lah. Kalau ada jeda waktu seperti itu, HRD-nya marah-marah terus. Iya. Mas Sarul udah mau ini jadi share screen-nya? Ini tadi ngobrol sekedar membunuh waktu sambil nunggu Mas Sarul sih. Mas Sarul jadi nggak share screen-nya. Tapi Mas Muhammad sudah masih ada pertanyaan atau masih kepengen ditayangkan grafik tadi? Ya sudah sih Bu. Tadi kan saya udah lihat sekilas cuma nggak begitu jelas gitu, makanya ada pertanyaan seperti itu. Saya pengen lihat lagi apakah relevan dengan pertanyaan saya tadi gitu. Ya, baik. Mas Erlangga ada tambahan pertanyaan mungkin? Mas Faruk mau nambahin? Ini tadi lagi apply yang Spada Dikti, Bu. Cuman kok diminta token ya, bingung juga. Token apa ya? Ada nih Bang tokennya Bang. Oh, bagi dong, Nil. Bang Daniel. Wih, mantep dong emang. Pejuang muda. Iya dong. Ya, Ya Bu, mungkin buat Mas Muhaimin gini, memang filosofisnya itu kan karena kejadian dari kami juga, terutama saya Mas Sahrul itu kan kerjanya di lapangan gitu ya. Jadi kami menginginkan aplikasi yang tidak rumit dan mungkin ya user friendly gitu ya. Tapi ternyata kan permintaan di lapangan kan memang terkait tadi latensi dan efisiensi waktu yang dibutuhkan kan gitu. Memang sih kita akuin tadi malam saya juga coba, itu malam kan artian kegiatan networking sedikit gitu ya, Bu, kan Mas Muhammad juga. Itu membutuhkan waktu sampai 2-3 detik baru dia submit. Dan memang kalau secara rule-nya itu dari aplikasi kita isi sampai tersubmit
itu dia hanya membutuhkan waktu 1-2 detik untuk sinkron ke Google Sheet gitu. Ya sebenarnya sih sudah lumayan cepat, cuman kalau kira-kira sudah mepet banget, apalagi pas lagi jam sibuk, kredit atau bagaimana ya mungkin Bisa itu lebih. juga bisa kena juga. Kira-kira begitu. Iya, kalau perusahaannya itu sekedar pengen tahu orangnya itu sekarang di mana, terus yang penting pekerjaan selesai, kan ada perusahaan-perusahaan yang seperti itu ya. Ya bisa aja sih dipakai. Jadi kembali ke penggunanya sih, Mas. Yang pasti ini nggak bisa dipakai di pabrik, Mas Muhaimin. Ya, baik, kalau begitu sepertinya sudah tidak ada pertanyaan ya. Ini walaupun apa ya, walaupun kita ngobrol-ngobrol santai seperti ini, tetapi pekerjaan yang perlu kita lakukan untuk minggu depan persiapan UAS. UASnya itu kan sekedar mengupload, mengsubmit dokumen. Itu pekerjaannya banyak loh. Ada 4 deliverables. Masing-masing itu bisa berisi lebih dari 1 dokumen. Misalkan untuk deliverable yang pertama itu dokumentasi gitu ya. Dokumentasi itu isinya semua dokumen yang dikerjakan dari minggu pertama sampai minggu ke-7 ini gitu. Terus itu termasuk RMMM yang sudah di versi terakhir gitulah. Terus selain deliverable juga ini apa projectnya, produknya itu sendiri gitu. Ya tentunya itu perlu ini ya, perlu apa? Rada di bagusin dikit, misalkan tadi daftar hadir misalkan tidak usah mengentri lagi gitu. Apalagi kalau orang lapangan di pinggir jalan gitu kan pengen cepet-cepet melakukan. Jadi sedikit mungkin orangnya itu ngetik atau mengentri sesuatu. Jadi nomor induk mahasiswa misalkan atau nomor kode pegawai itu sebisa mungkin tidak di-entry ya Mas ya, karena panjang kan nomor pegawai biasanya ya. Mungkin ada mekanisme lain, entah fingerprint atau apa gitu, atau ya apalah yang bisa mewakili itu gitu, sehingga tinggal matchet pakai fingerprint, terus tinggal motret lokasi atau gimana gitu. Jadi 2 entrian aja misalkan gitu. Itu kan lebih elegan ya, jauh lebih elegan daripada kita harus ngantri, wah kok tabrak motor dari belakang, lagi berhenti di pinggir jalan gitu kan, mengantar apa atau melakukan misalkan servis AC atau apa. Kalau pekerjaan-pekerjaan membutuhkan pergi ke customer kan seperti itu ya, atau apa misalnya Grab atau Gojek gitu, ngantar barang terus memotret. Nah itu kan ya harus cepat gitu ya, maksudnya peka terhadap waktu, peka terhadap apa namanya ya, kalau nggak cepat nanti bisa ketabrak orang dari belakang atau gimana. Jadi jadi mungkin itu sedikit revisi yang ada di aplikasi. Jadi ada deliverable tentang dokumentasi, deliverable tentang produk, terus deliverable ada 4 deliverable tentang user guide gitu ya. Bagaimana cara install, bagaimana cara ini. Terus yang ketiga itu apa ya, saya lupa. Tapi sudah saya tulis tadi. Sebentar, saya intip aja ya. Deliverables. Jadi pekerjaannya masih lumayan banyak. Nah, dah. Presentation. Iya, jadi presentasi itu file presentasi tadi yang ini Mas Muhammad. Pokoknya semua, terus video yang dibuat tadi kan ada yang membuat video. Nah, itu dimasukkan di bagian presentation. Jadi bayangkan gini aja, dokumentasi itu tujuannya untuk mengcapture semua hal yang berhubungan dengan produk. Terus produk itu sendiri. Terus presentasi itu untuk jualan gitu aja. Jadi kalau membuat flyer atau membuat kayak yang timnya Mas Faruk malam-malam hari Rebo itu melakukan meeting terus ada dokumentasinya, nah itu masuk presentation ya, maksudnya apa ya, komunikasi dengan klien, dengan itu apa calon pengguna itu termasuk presentation. Itu sih. Ya, ini perjumpaan kita yang terakhir ya. Tetapi bukan berarti terus kita
tidak komunikasi, silahkan tetap aja kita berkomunikasi sampai Anda yakin bahwa nilainya itu tidak bermasalah gitu, maksudnya sampai nilai ada di tangan, terus nanti akan saya buatkan ini aja, karena kita kan lagi masa transisi ya, masa transisi dari AP ITACID ke Siakat gitu. Jadi nanti saya akan membuat sebuah daftar nilai gitu. Nanti terus mungkin dimintakan tanda tangan tulis sama cap prodi gitu. Jadi nanti semua orang membawa. Jadi nanti pas proses migrasi entah kenapa kok nilai IT project belum masuk ke Siakat misalnya gitu, Anda punya buktinya untuk bikin tiket di helpdesk IT, terus diupload atau gimana. Nah ini saya sudah punya nilainya gitu ya. Nanti saya usahakan untuk membuat daftar nilai seperti itu biar semua orang tidak dirugikan lah yang hadir, yang ikut kuliah IT project ini. Oke? Baik, apakah ada yang ingin disampaikan terkait dengan minggu depan? Bu, maaf Bu, yang tadi kita sampaikan bahwa bentuk fisik aplikasi yang kami buat itu berupa link Bu, jadi kami kasih link aja ya Bu ya? Iya boleh, di link terus nanti diberi user guide gitu ya? Iya betul Bu. Kalau link berarti kan nanti orang yang mencoba diberi hak akses kan untuk mengakses sheet-nya. Iya betul ya. Bu. Jadi apa? Jadi tidak sekedar ngeklik link terus need request gitu kan, berarti kan nggak bisa. Jadi harus diberi hak akses ya. Ya baik Bu. Ya Bu. Ya Bu, makasih Bu. Baik, ada lagi? Kalau sudah kita tutup ya. Mudah-mudahan nanti banyak yang mencoba itu di Dikti tadi ya, Belmawa Dikti tadi, dan semuanya mendapat sertifikat dan ilmu yang banyak dari sono. Baik, saya menyampaikan terima kasih atas dua tim ini yang sudah bekerja keras untuk menghasilkan produk-produk yang bagus. Mudah-mudahan produk ini akan jadi salah satu produk unggulan dari mahasiswa ya. Kita akan melaporkannya pada tanggal 10 nanti. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri sesi kali ini. Semoga tetap sehat semuanya, bahagia, tidak kurang suatu apa, dan sukses semester ini di kuliah-kuliah lainnya juga, tidak hanya di IT Project. Dan ya saya tunggu deliverables-nya ada 4 macam minggu depan.